sebuah eksperimen pikiran yang bisa mengubah caramu melihat diri sendiri. Sebagai manusia, kita pasti pernah ngerasain sebuah perasaan nostalgia saat hati dipenuhi sentimentalitas, kerinduan, dan kasih sayang di masa lalu. Ini adalah sebuah pengalaman yang mengisyaratkan berlalunya waktu yang bikin kita ingat lagi seperti apa kita dulu. Tapi semuanya nggak bisa terulang lagi. Saat kita melihat ke belakang, meskipun itu hanya berjarak setahun yang lalu, seringkali rasanya kayak kita sedang mengamati kehidupan seseorang yang benar-benar beda. Kayak orang asing yang menjalani kehidupan yang hampir nggak dikenali. Tapi tentu aja, orang asing itu ya diri kita sendiri. Hal ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan. Siapakah kita? Apa yang lantas ngebentuk jati diri kita? Apa kesamaan dari diri kita saat ini dengan versi kita 10 tahun yang lalu? Lalu, apa kesamaan dari diri kita 10 tahun lagi? Menurut kalian, apakah ada sesuatu yang bisa bertahan melalui itu semua yang bikin kita masih tetap jadi diri sendiri? Kalau emang ada, kira-kira apa ya? Video ini bakal ngejelasin gimana perjalanan diri kita dalam menemukan siapa diri kita sebenarnya. Dan mungkin bisa jadi pencerahan buat lo yang lagi dalam proses menemukan jati diri. Saat kita berusaha mencari tahu siapa kita sebenarnya, kita mungkin bakal mencari tahu lebih dulu dari tubuh kita. Tapi sebenarnya, kebanyakan dari kita nggak benar-benar bisa nemuin bahwa tubuh kita adalah sumber utama dari persepsi diri kita. Kita ambil contoh kayak gini. Kalau lo kehilangan anggota tubuh lo masih bisa ngerasain dan ngenalin bagian-bagiannya. Atau yang lebih ekstrim lagi, bayangin aja lo kehilangan semua anggota tubuh lo. Tapi lo masih bisa hidup karena bagian kepalanya disimpan di sebuah wadah atau dipasang di badan android. Meskipun ngerasa ada yang aneh, tapi lo masih tetap bisa ngenalin diri lo. Selain itu, pada dasarnya, semua sel yang ngebentuk tubuh kita akan diganti dengan yang baru setiap 10 tahun. Jadi, kalaupun kita tetap bisa mengidentifikasi tubuh kita sendiri, tubuh kita nggak akan pernah bisa sama lagi. Dan tentu aja, penampilan fisik kita pun akan berubah seiring waktu. Penampilan lo di usia 8 tahun akan terlihat berbeda di usia 30 tahun. Tapi lo sendiri mungkin nggak akan mengakui kalau ada yang berubah. Selain fisik, keadaan hidup lo juga pasti akan berubah. Bahkan jika selama hidup lo tinggal di satu tempat aja, tempat itu pun akan berubah dari waktu ke waktu. Jadi, emang nggak ada sesuatu yang benar-benar di luar tubuh kita yang bisa diidentifikasi dengan baik. Alih-alih dari tubuh atau dari keadaan, sebagian besar dari kita mengenali diri dengan otak kita. Tapi, bagian otak yang mana ya kira-kira? Otak adalah sebuah organ yang sangat kompleks dengan banyak sekali bagian dan fungsi. Otak adalah organ yang mengatur dan menyesuaikan detak jantung, pernafasan, keseimbangan, dan berbagai hal lainnya yang terjadi di bawah kendali kesadaran kita. Kita mungkin menganggap bahwa diri kita adalah bagian dari otak yang berhubungan dengan selera dan preferensi. Tapi gimana jadinya jika otak yang berhubungan dengan kedua hal tersebut diubah? Apakah kita nggak akan jadi diri kita sendiri lagi? Jika iya, bukankah hal ini terjadi dalam hidup kita sehari-hari? Bukankah selera dan preferensi kita emang akan selalu berubah seiring waktu? Terus, gimana kalau bagian otak kita yang mempengaruhi cara kita berbicara dan berperilaku ternyata berubah? Gimana kalau keahlian kita ternyata hilang atau justru bertambah? Bukankah hal ini juga terjadi sepanjang hidup kita? Lalu, gimana dengan cara kita merespon sesuatu seperti rasa marah, tertawa, dan sebagainya? Lagi-lagi, hal ini pun bisa dibilang akan terus berubah. Coba deh lo bayangin apa kesukaan lo, apa yang lo kuasai, apa yang lo pedulikan, gimana cara lo berbicara, dan gimana temperamen lo 15 tahun yang lalu. Apakah semua hal tadi masih tetap sama seperti sekarang? Jadi, kalau ternyata tubuh, fungsi otak bawah sadar, selera dan preferensi, kemampuan teknis dan karakter ternyata bukanlah bagian dari diri kita, siapa atau apakah kita sebenarnya? Mungkin hal paling mendasar yang bikin kita ngerasa bahwa kita adalah orang yang sama sepanjang hidup adalah memori kita. Sulit dibayangkan, kita masih ngerasa nggak ada yang berubah jika kita kehilangan memori. Tapi, gimana dengan orang yang mengalami kehilangan memori dalam jangka waktu panjang, kayak sebagian orang yang menderita Alzheimer? Apakah mereka ngerasa bukan dirinya lagi? Apakah mereka bukan siapa-siapa lagi? Jika iya, dengan siapa kita berinteraksi ketika kita berinteraksi dengan mereka?
Mungkin mereka bukan siapa-siapa jika kita berpikir secara umum, tapi mungkin aja kita juga seperti mereka. Kenyataannya, jika kita melihat ke dalam pikiran dan tubuh kita secara tepat dan konkret untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya, kita pasti akan merasakan kekosongan ini. Dari pemahaman ilmu saraf, mereka yang nggak bisa jadi dirinya sendiri divalidasi oleh sebuah fakta, bahwa nggak adanya bagian otak yang jadi bagian segala sesuatu bertemu untuk membentuk sebuah ego atau persepsi diri. Dari sini, kita mungkin bisa menilai, diri kita sepertinya hanyalah sebuah ilusi tertentu. Artinya, bukan kita yang nggak memiliki diri sendiri, tapi diri kita sendiri nyatanya bukan cuma tentang gimana kita merasa atau terlihat oleh kita. Adalah hal yang cukup umum jika kita percaya bahwa menjadi diri sendiri adalah sesuatu yang penting dalam hidup. Jika kita melakukannya, kadang kita akan ngerasa malu dan kecewa. Jika kita menyadari orang lain pun gak bisa melakukannya, kita juga bisa ngerasa gak nyaman, gak percaya, dan gak menarik bagi mereka. Jadi diri sendiri, faktanya adalah sebuah tujuan yang sangat penting. Bahkan, jadi tujuan yang paling berarti bagi keberadaan manusia. Tapi masalahnya, jika diri kita sendiri hanyalah sebuah ilusi, gimana caranya kita bisa jadi seperti itu? Mungkin untuk jadi diri sendiri, emang gak perlu mengetahui siapa diri kita sebenarnya secara menyeluruh. Bahkan mungkin, ini bukan tentang gimana menjadi seperti yang kita pikirkan. Ini bukan masalah konsisten atau melakukan apa yang lo atau orang lain harapin dari lo berdasarkan apa yang telah lo lakukan atau siapa diri lo. Sebaliknya, melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu berdasarkan apa yang lo rasain adalah bentuk yang paling jujur dari apa yang lo pikirkan dan lo inginkan saat ini. Jadi diri sendiri adalah sebuah proses yang berkelanjutan untuk jadi seperti orang lain. Pada akhirnya, gak ada sesuatu yang bisa kita temuin selain proses menemukan dan menjadi diri sendiri. Ide dan pertanyaan-pertanyaan ini sudah menggema sepanjang sejarah manusia, sejak dari berkembangnya ilmu saraf modern hingga ke zaman Buddha, Advaita, Vedanta, filsuf Yunani kuno seperti Heraklitus dan Plato. Selama kita tahu bahwa kita telah menjadi seseorang, berarti kita telah berjuang untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Tapi karena sifat individualis adalah sesuatu yang ambigu dan gak bisa dilanggar, semua ini cuma jadi teori dari satu sudut pandang saja. Dan karena lo adalah satu-satunya orang yang bakal ngerasain diri sendiri dengan perspektifnya sendiri, lo bebas memikirkan siapa diri lo dengan cara yang lo sukai. Pada akhirnya, memiliki pengalaman jadi diri sendiri mungkin adalah hal yang paling aneh, membingungkan sekaligus indah, dan juga unik bagi pengalaman manusia. Kesimpulannya, proses menemukan diri sendiri adalah sesuatu yang rumit, yang kadang kita harus jadi orang lain dulu sebelum menentukan siapa diri kita sebenarnya. Tapi proses itulah yang kemudian akan mendewasakan kita sampai akhirnya kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, semoga apa yang gue bahas di video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau di antara lo mungkin punya opini yang lain, silakan share di kolom komentar ya.